Tiba terlihat sesosok zombie merangkak keluar dari lubang bawah tanah. Tak lama kemudian, terlihat sebuah mobil pun melintas melewati tempat tersebut. Mobil itu pun lalu mengalami pecah ban sehingga membuatnya oleng dan menabrak pembatas jalan. Beberapa saat kemudian, datanglah mobil derek menghampiri mobil tersebut dan berniat untuk membantu. Keesokan harinya, kita akan melihat sebuah keluarga yang sedang menjalankan bisnis pom bensin. Namun nampaknya bisnis mereka sedang mengalami kebangkrutan, sehingga membuat John Gould yang merupakan anak pertama harus bekerja keras. Terlihat di sana ia baru saja selesai memperbaiki mobil sepasang kekasih yang kita lihat di awal tadi. Ternyata John Gould ini sengaja memasang ranjau di jalan tersebut agar mobil-mobil yang melintas akan mengalami pecah ban. Dan di saat itu juga John Gould akan membawa mobil tersebut ke tempatnya untuk ia perbaiki dan mendapatkan uang. Di sisi lain, terlihat sosok mayat hidup atau zombie sedang berjalan menuju pemukiman warga. Zombie itu pun kemudian berpapasan dengan dua orang ibu-ibu. Namun, bukannya takut, ibu-ibu itu justru biasa saja. Ibu-ibu itu mengira bahwa zombie itu adalah orang mabuk, sehingga mereka tak merasa takut sama sekali. Tak lama kemudian, terlihat 3 orang anak kecil yang datang dan langsung melempari zombie itu. Bukannya takut, mereka justru membuli zombie itu habis-habisan. Zombie itu pun akhirnya mengejar anak-anak tersebut hingga ia tersesat ke sebuah desa. Di sana ia melihat seekor anjing yang sedang menatapnya. Zombie itu pun kemudian berteriak agar anjing itu takut. Namun sayangnya anjing itu tak takut dan justru mengejarnya. Scan pun beralih ke Mandeo yang sedang bermain kartu bersama teman-temannya. Mandeo ini adalah orang tua John Gould. Di saat sedang asik-asiknya main kartu, Mandeo pun dibisingkan dengan suara anjing yang terus menggonggong ke arah toilet. Mandeo pun kemudian pergi untuk melihat dan kemudian mengusirnya. Ketika Mandeo akan pergi, tak sengaja ia mendengar suara aneh dari dalam toilet tersebut. Ia pun masuk ke dalam untuk mengeceknya. Saat di dalam, Mandeo pun melihat seseorang yang sedang bersembunyi. Dan ternyata itu bukan manusia, melainkan zombie yang dikejar anjing tadi. Mandeo yang mengira zombie itu gelandangan kemudian mengusirnya. Namun tak disangka, zombie itu menyerang balik dan langsung menggigit Mandeo. Setelah itu, zombie pun langsung pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain, Haigul baru saja selesai mengubur kelinci peliharaannya. Haigul ini adalah adik dari John Gould. Saat hendak pulang, Haigul pun melihat seorang pria yang sedang berlari ke arahnya. Ternyata pria itu adalah zombie yang tadi masih dikejar anjing. Haigul mengira itu adalah orang gila yang mau mencelakainya. Ia pun kemudian menendang selangkangan zombie tersebut hingga membuatnya diam seketika. Tak lama kemudian, Haigul melihat anjing berlari ke arahnya. Ia pun kemudian lari bersama zombie tersebut. Scan beralih ke Min Gould yang baru saja pulang dari kota karena dipecat dari pekerjaannya. Min Gould ini adalah kakak kedua Haigul dan adik dari John Gould. Secara tak sengaja mereka pun berjumpa di jalan. Namun Min Gould heran karena adiknya justru lari dan mengabaikannya. Tak lama kemudian Min Gould pun menyadari bahwa adiknya lari karena ada orang aneh yang mengejarnya. Min Gould pun akhirnya ikut lari bersama adiknya. Saat mereka berlari, tiba-tiba Haigul terjatuh. Tak lama setelahnya, John Gould pun datang dengan mobil dereknya dan langsung menabrak zombie tersebut hingga terpental jauh. Setelah menabrak, John Gould pun merasa panik karena baru saja menabrak manusia. Tapi seketika itu juga, zombie yang terkapar langsung bangkit dan membuat mereka kebingungan. Tak lama kemudian terdengar suara anjing menggonggong dan langsung mengejar zombie itu lagi. Zombie itu pun panik dan langsung lari ketakutan. Mandeo pun akhirnya pulang diantar oleh para petugas medis. Para petugas medis itu mengatakan bahwa kepala Mandeo digigit oleh seekor anjing. Tapi Mandeo menyangkal itu semua dan dia akan mencari pria itu. Malam harinya, Haigul mendengar suara aneh dari dalam kandang kelincinya. Ia pun langsung mengecek suara tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria aneh di pojok dekat kelinci peliharaannya. Keributan itu pun ternyata sampai membangunkan Mandeo. Mandeo yang mengetahui pria yang telah menggigitnya berada di kandang kelinci pun kemudian marah dan langsung memukul zombie itu dengan skop hingga patah. Keributan itu pun ternyata membangunkan seisi rumah. John Gould yang melihat ayahnya berkelahi dengan zombie, langsung menendang zombie itu dengan sekuat tenaga. Zombie itu pun terhempas dan menancap pada sebuah batang besi. Sontak, semua yang ada di sana pun ketakutan karena mengira sudah membunuh seorang pemabuk. Di saat mereka saling tuduh, tiba-tiba zombie itu pun berjalan ke arah mereka. Mereka semua pun ketakutan dan lari keluar sambil menutup pintu agar zombie itu tidak bisa keluar. Di sini, Min Gould ternyata menyadari bahwa pria tersebut bukanlah seorang pemabuk, melainkan zombie.
Min-gul pun kemudian menunjukkan sebuah video zombie kepada keluarganya, yang membuat satu persatu keluarganya menjauh karena mengetahui bahwa ayahnya telah digigit oleh zombie. Mereka takut kalau ayahnya akan tertular virus zombie sama seperti yang ada di video. Di sini Mandeo pun tak tahu harus berbuat apa. Tak lama setelahnya, istri Jeon-gul pun langsung memukul kepala Mandeo menggunakan panci, sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Mandeo pun akhirnya dibawa ke tempat tidurnya dan dikurung oleh anak-anaknya. Min-gul pun kemudian mencari informasi tentang zombie di internet dan mencatatnya di buku harian. Keesokan harinya, Min-gul berkata pada keluarganya bahwa ayah mereka sudah terinfeksi virus zombie. Cepat atau lambat akan berubah menjadi zombie. Dengan semua gejala-gejala yang ia tunjukkan ke segala anggota keluarganya melalui buku catatan yang berisi rangkuman tentang zombie, Min-gul pun memberikan saran untuk membunuh sang ayah agar virusnya tak menyebar. Namun Jeon-gul tak terima dan langsung melempar Min-gul dengan buah-buahan. Ketika mereka berdebat, ayah mereka berhasil keluar dan kemudian duduk di meja makan. Melihat hal itu, sontak mereka ketakutan dan panik. Mereka sangat takut akan terjadi suatu hal seperti yang ada di film zombie. Pada saat ayahnya mau bersin, Min-gul langsung memukul kepala ayahnya dengan gelas hingga tak sadarkan diri. Jeon-gul yang melihat hal itu pun langsung mengusir adiknya dari rumah. Hae-gul dan istri Jeon-gul pun pergi ke dalam gudang dan langsung memperhatikan tingkah laku zombie itu. Ternyata zombie itu sedang menikmati sebuah kubis atau kol. Istri Jeon-gul pun kemudian meminta Hae-gul untuk keluar sebentar dari dalam gudang dan ia sudah merencanakan sesuatu. Ia pun kemudian mencabuti gigi-gigi zombie itu menggunakan tang, karena berpikir bahwa zombie itu akan menambah masalah bagi keluarganya. Ketika Mandeo sedang buang air kecil di toilet, teman-temannya pun terkejut melihat Mandeo yang telah berubah menjadi muda dalam waktu semalam. Teman-teman Mandeo pun menanyakan resep agar menjadi muda kembali, tetapi Mandeo enggan memberitahu kepada mereka. Mandeo pun langsung menuju gudang dan berterima kasih kepada zombie yang dulu pernah menggigitnya, karena telah merubahnya menjadi muda kembali dan lebih bersih. Di sini ia pun tercetus ide untuk menjual gigitan zombie itu kepada teman-temannya, yang mana jika mereka ingin digigit oleh zombie itu, maka mereka pun harus membayar. Tak disangka, ternyata semua teman-teman Mandeo pun sangat antusias untuk digigit oleh zombie itu. Ketika Mandeo menuju gudang bersama teman-temannya, ternyata zombie itu sudah tidak ada di sana. Ternyata zombie itu pun telah diculik oleh Min-gul untuk dijual ke sebuah perusahaan yang ada di luar kota. Namun hal itu gagal karena ia ketahuan oleh seorang polisi yang mengira ia telah menculik seseorang dan memasukkannya ke dalam peti. Min-gul pun lalu dibawa ke kantor polisi. Mandeo dan Hae-gul pun kemudian mendatangi kantor polisi itu guna menjemput si zombie. Nah, pada malam hari Mandeo terkejut karena melihat semua gigi zombie yang telah hilang karena dicabut oleh seseorang. Mandeo pun cemas karena semua teman-temannya sudah menunggu di luar gudang dan menunggu untuk digigit si zombie ini. Dengan akal cerdiknya, Mandeo pun kemudian meminjam gigi palsu salah satu temannya untuk dipakai oleh si zombie agar si zombie bisa menggigit orang lagi. Dan ternyata bisnis Mandeo pun berhasil. Keesokan harinya, terlihat semua orang yang telah digigit zombie pun berubah menjadi muda dan perkasa. Dengan hasil dari bisnisnya itu, Mandeo pun kemudian berniat pergi ke Hawaii untuk mewujudkan mimpi lamanya. Semua orang di desa itu pun heboh, karena orang yang sudah tua bisa berubah menjadi muda hanya dengan waktu 1 malam. Mereka pun tertarik dan beramai-ramai mendatangi rumah Mandeo dengan membawa alat-alat pertanian. Keluarga Mandeo yang melihat itu pun langsung lari ketakutan. Mereka pun menutup semua pintu dan jendela yang ada di rumah. Sekumpulan orang-orang tersebut ternyata penasaran dengan metode pengobatan yang dilakukan oleh keluarga Mandeo. Hari demi hari, berita gigitan zombie itu pun menyebar dan membuat semua orang rela mengantri untuk bisa digigit oleh zombie tersebut. Bisnis ini pun ternyata sangat menguntungkan dan keluarga Mandeo mendapat banyak uang dari bisnis tersebut. Pom bensin yang dulunya sudah bangkrut pun kini bisa beroperasi lagi. Hae-gul pun kemudian membawa zombie itu ke salon untuk memotong rambutnya dan membelikannya pakaian baru. Pada malam hari, Hae-gul yang hendak membawa zombie ke dalam gudang tak sengaja mendengar percakapan kakaknya yang berniat membawa zombie itu ke sebuah penelitian. Karena tahu zombie akan pergi darinya, Hae-gul pun kemudian membawa zombie tersebut ke dalam hutan dengan harapan agar tak dibawa oleh kakaknya. Tak lupa Hae-gul pun memberikan kubis yang banyak supaya si zombie tidak kelaparan saat berada dalam perjalanan. Min-gul pun kemudian keliling desa untuk mencari si zombie yang telah menghilang. Karena jika ia berhasil membawa zombie itu ke pusat penelitian, maka ia akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Min-gul pun akhirnya menemukan zombie tersebut di dalam hutan.
Min-gul pun kemudian membawa si zombie ke stasiun bus dan bersiap pergi ke kota. Ketika Min-gul sedang membeli minuman, dia melihat semua orang yang ada di stasiun bus itu sudah berubah menjadi zombie. Min-gul pun langsung lari dan bersembunyi di bawah bus. Ternyata tidak hanya di stasiun bus saja, tetapi di dalam gedung pernikahan, mereka semua sudah berubah menjadi zombie. Jeon-gul, istrinya, dan adiknya yang baru pulang berbelanja terkejut ketika melihat zombie yang banyak berdatangan ke rumah mereka. Mereka pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintu dan jendela rumahnya. Ketika mereka mengintip dari jendela, ternyata hampir semua penduduk desa berubah menjadi zombie. Mereka pun kemudian mencari buku panduan hidup dari zombie yang telah ditulis oleh Min-gul. Mereka membaca buku tersebut lalu membuat alat pelindung diri dari semua bahan yang sudah ada di dapur. Namun, ketika mereka tengah membuat alat tersebut, tiba-tiba zombie-zombie itu pun berhasil masuk ke dalam rumah. Jeon-gul pun menyuruh mereka untuk kabur lewat jendela. Tetapi istrinya malah mencari kotak uang yang berada di dalam kamarnya. Mereka pun akhirnya berhasil keluar lewat jendela dan berjalan di atas atap. Tak lama kemudian Min-gul pun datang membawa mobil serta membawa kembang api di dalam mobilnya. Ia pun lalu menyalakan kembang api supaya bisa menyelamatkan mereka semua. Jeon-gul pun lalu menyuruh adiknya untuk mematikan kembang api karena mereka berdekatan dengan pom bensin. Min-gul pun panik dan tak sadar bahwa kembang apinya menyalakan kembang api yang lain yang ada di mobil. Seperti yang kita tahu, zombie sangat tertarik dengan cahaya dan suara berisik. Di saat itu juga, istri Jeon-gul menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Jeon-gul dan Min-gul pun mau tidak mau harus menemukan jalan keluar dari tempat itu. Mereka pun kemudian memiliki ide untuk menarik keluar tempat tinggal zombie dengan menggunakan mobil. Setelahnya, mereka pun berjalan dengan menirukan gerakan zombie agar tidak ketahuan. Akhirnya, mereka pun berhasil masuk ke dalam mobil derek. Namun, ternyata kunci mobil tersebut berada di dalam celana Jeon-gul yang ada di dalam rumah. Secara tidak sengaja, Jeon-gul pun membunyikan sirine mobil derek itu. Sontak, zombie-zombie itu pun langsung mengerumuni mobil tersebut. Melihat kedua kakaknya sedang kesusahan, Hae-gul pun berniat menolong mereka dengan membawa mesin pemotong rumput. Namun, usahanya sia-sia dikarenakan jumlah zombie yang terlalu banyak. Pada saat dia kabur, dia terjatuh dan langsung dilindungi oleh zombie yang dulu pernah dirawatnya. Tak lama kemudian, ada salah satu zombie yang menginjak dan terlilit kabel listrik yang membuat seluruh aliran listrik di pom bensin kembali menyala yang memutar lagu begitu kencang dan membuat kerumunan zombie untuk datang ke pom bensin. Kesempatan itu pun dimanfaatkan Jeon-gul untuk mengambil kunci yang ada di celananya. Namun, ketika ia sampai di depan pintu rumah, tiba-tiba lampu dan musik pun mati mendadak. Zombie-zombie itu pun langsung mengejar Jeon-gul. Mau tak mau, Jeon-gul pun terpaksa menerobos para zombie itu dan akhirnya ia berhasil mendapatkan kunci itu dan melemparkan kepada adiknya untuk segera pergi dari tempat itu dan meninggalkan dirinya. Min-gul yang melihat pengorbanan sang kakak pun terharu dan tak akan mengecewakannya. Min-gul pun langsung menyalakan mobil derek dan langsung menyeret mobil kecil itu. Tetapi tali mobil derek tersangkut dan membuatnya kesulitan untuk menarik. Min-gul pun kemudian memundurkan mobilnya dan menabrak salah satu pom bensin dan menyebabkan bensin bocor dan menyiram seluruh zombie yang ada di sana. Jeon-gul yang selamat dari serangan zombie lalu masuk ke dalam mobil dan mengagetkan adiknya. Tiba-tiba, zombie yang pernah mereka rawat pun muncul dan membantu mereka menyingkirkan zombie-zombie yang lain yang mengerumuni mobil kecil itu agar tidak mengganggu saat mobil itu ditarik. Min-gul langsung tancap gas dan mengeluarkan mobil kecil itu dari dalam gudang. Mereka berempat pun akhirnya selamat dari serangan zombie-zombie itu. Hae-gul yang melihat si zombie rela berkorban untuk mereka pun sedih karena harus meninggalkannya. Zombie itu pun kemudian dengan terbata-bata menyebut nama Hae-gul. Lalu semua zombie yang ada di situ pun menyerangnya karena menganggap ia adalah seorang manusia. Zombie itu pun terhimpit dan tertimpa oleh zombie-zombie yang lain. Ia kemudian menyalakan korek api dan melemparkannya ke arah pom bensin dan mengakibatkan pom bensin itu meledak. Di saat keluarga Mandeo sedang berada di perjalanan, tiba-tiba di sini Jeon-gul menunjukkan gejala-gejala seperti orang yang sedang terinfeksi virus zombie. Usut punya usut, ternyata Jeon-gul ini tergigit oleh zombie ketika ia sedang mengambil kunci di dalam rumah. Mereka semua pun ketakutan, lalu keluar dari dalam mobil dan mengurung kakaknya di dalam mobil. Dari dalam terowongan, mereka mendengar suara orang yang berjalan ke arah mereka. Dan ternyata itu adalah Mandeo yang baru saja pulang dari liburannya di Hawaii. Mereka menjauhi sang ayah karena ialah orang pertama yang terkena gigitan zombie.
Lalu terdengar berita dari radio bahwa semua orang sudah terserang virus zombie. Dan obatnya adalah ketika ada seseorang yang telah digigit oleh zombie, namun ia tak berubah menjadi zombie. Tiba-tiba saja Mingul, si mata duitan pun mendapatkan ide gila di kepalanya. Dengan memanfaatkan sang ayah untuk mencari uang karena sang ayah kebal terhadap virus zombie. Mereka semua pun kemudian berkeliling Korea untuk menyebarkan vaksin dari gigitan sang ayah. Ternyata di sana sudah ada salah satu zombie yang telah menjadi manusia. Ia selamat dari tragedi pom bensin karena tertimpa dan tertindih oleh zombie-zombie yang lain. Ia pun kemudian membantu mengatur barisan para zombie yang mengantri untuk digigit oleh Mandeo dan film pun selesai.